Dan ketidaknyamanan terbesar juga berasal dari keluarga, Bapak Ibu. Maka ketika ada persoalan di dalam keluarga, memang jadi nggak mudah ya. Bu Retno Susiati, hubungan dengan teman misalnya. Ada yang teman udah dibaikin, oh tiba-tiba menjauh. Ada teman yang udah ditemenin, kok tiba-tiba dia tidak deket kita lagi misalnya ya. Atau hubungan dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, dengan mertua gitu ya. Terus ada keuangan gitu ya. Kemudian bagaimana anak jadi soleh, manut dan sama orang tua. Amin, amin. Bu Yuni, ada mewakili kekhawatiran, kecemasan ya berarti ya. Kemudian ada tantangan amanah, ya. Bu Ari belum satu frekuensi dengan anak. Oke. Baik ya, dari semua jawaban-jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Kembali lagi saya tekankan di sini nih, Dr. View bukan ustazah ya. Kita jadi teman seperjalanan untuk meraih keajaiban. Semoga ketika materi ini bermanfaat juga menjadi wasilah untuk saya untuk menghadapi setiap persoalan yang hari ini juga sama-sama saya hadapi. Semuanya udah kenal ya insya Allah ya. Nama panjang saya Dr. Martina Silviarini. Tetap mohon izin untuk memperkenalkan diri. Jangan-jangan ada yang nggak ingat ya. Biasanya saya dipanggil dengan Dr. Vivi. Di sini nanti Bapak Ibu semua yang belum pernah mengikuti Parade Keajaiban Korul Arema, insya Allah di minggu depan akan diisi oleh trainer-trainer certified trainer mana rezeki yang lain ya. Ada Mbak Dian Rengganis, ada Mbak Ririn Yuliani, ada Pak Dadi Iswanto, ada Pak Catur, ada Pak Hadi, ada Bu Sulfi, ada Pak Kardi, Bu Sugio, itu semua adalah trainer-trainer certified trainer mana rezeki yang ada di Kota Malang. Nah, kita belajar mengenai persoalan ya. Persoalan itu sebenarnya seperti ini. Jadi ternyata hidup itu, ya Bapak Ibu, yang harus kita sepakati bersama di sini. Hidup itu ternyata adalah perpindahan kita dari satu persoalan ke persoalan yang lain. Kalau orang di luar MR bilangnya akan hidup itu sebenarnya apa? Perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Maka kalau kita ingat ya, zaman dulu ya, misalnya pada saat masih TK. Anak TK bilang, ih enak ya kayaknya kalau udah SD, bajunya merah putih, tampak seger, temennya banyak. Ketika sudah SD dia bilang apa? Ah, ternyata enak ya kayaknya SMP. Kalau SMP itu pulang sekolah bisa jalan-jalan, keluar-keluar, nggak dimarahin gitu. Ketika SMP ternyata apa yang terjadi? Ketika yang SMP itu bilang, ih enak ya SMA ya. Bisa keluar ke mall, jalan-jalan, nggak diawasin, boleh pegang HP. Untuk anak SMP saya bilang gitu. Ketika SMA bilang apa? Ah, tugasnya banyak banget, kayaknya enak deh kalau kuliah. Kuliah itu enak banget. Bisa milih jam berapa SKS-nya, nggak masuknya dari pagi sampai sore, ada sela-sela jam di luar jam pembelajaran bisa jalan-jalan. Kata yang kuliah gitu. Ketika dia kuliah dia bilang apa? Ternyata kuliah itu tugasnya berat banget gitu ya, nggak ringan banget. Dosennya killer lagi. Hingga skripsi nggak selesai-selesai, nggak kelar-kelar. Kayaknya enak banget deh kalau udah lulus, kalau udah kerja. Kayak gitu. Ketika udah kerja apa yang terjadi? Ketika udah kerja, ternyata orang ini pun bilang, ternyata kerja itu nggak enak ya. Disuruh-suruh, dimarah-marah, ini salah, itu salah. Nggak bener-bener. Nggak enak ternyata kerja itu. Kayaknya enak deh kalau udah menikah. Kalau udah menikah tuh enak, ada tambatan hati, ada tempat kepala ini untuk bersandar. Kayaknya dunia bagaikan surga deh kalau sudah menikah. Dan kira-kira ibu-ibu ketika sudah menikah, apa tuh komentar yang akan ditulis? Boleh ketik di kolom chat. Udah nikah nih, udah dapat ya. Apa kira-kira yang terjadi ketika menikah terusan? Boleh dituliskan di sini, boleh curhat, curcol. Boleh mencurahkan 21.000 kala. Enak ya kalau punya anak, benar Mbak Lala. Udah punya suami gitu ya, tiba-tiba rasanya ini dilarang, gitu dilarang. Duh, dia sukanya tidur gelap, aku kan sukanya terang. Ah, dia masak makanan nggak mau ada lombok. Padahal aku sukanya lomboknya seperempat sekali masak. Aduh, rewel banget sih masaknya. Nah,
gak enak lagi. Terus dia bilang, enak banget ya kalau punya anak. Setelah punya anak, kira-kira apa yang akan dia omelkan lagi? Ngurus anak lagi, ngurus keuangan, ngurus dapur. Hadeh gitu. Dia mulai ngomel, ini anak ya, disuruh ke depan dia ke belakang, disuruh ke kanan dia ke kiri, disuruh ke gunung, dia ke laut tuh. Rewel ternyata punya anak itu. Enak kali ya kalau anak-anak udah pada nikah. Nah, bilangnya gitu sekarang. Ketika anak punya anaknya udah nikah, apa yang terjadi? Ya ampun, udah dibesarin dari kecil sampai gede, nikah aku ditinggal. Kira-kira Bapak Ibu, kalau orang yang seperti ini, kira-kira pernah bahagia nggak dalam hidupnya? Enggak. Yakin? Jadi Mbak Lala aja. Oh, Bu Ari, siap mental perbedaan latar belakang didikan dari ortu. Benar banget Bu Ari. Kalau nikah tuh kita welcome to the jungle. Ya. Nah, poin yang mau saya bahas di sini adalah kita harus terima dulu ya, bahwa hidup itu adalah perpindahan dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Satu persoalan ke persoalan yang lain. Pegang dulu itu. Dan Allah tidak pernah salah untuk meletakkan skenario sebuah cerita dalam hidup seseorang. Stabilo ya. Allah tidak pernah salah menempatkan skenario cerita di hidup seseorang. Namun ini ya, dari penelitian ya, dari penelitian Dr. Elizabeth Kubler, ada kurva perubahan. Nah, ini semua orang mengalami, Bu, nggak cuma kita ya, semua orang mengalami. Ketika mendapatkan suatu peristiwa, persoalan, atau orang di luar sana bilangnya masalah, yang terjadi pertama adalah apa? Shock. Jadi kalau Bapak Ibu ada suatu peristiwa yang belum pernah dialami dan mengalami shock, itu wajar. Semua orang mengalami masa itu. Kaget. Hah? Gitu. So sih, gitu ya. Nah, ada di satu sisi orang akan denial. Denial itu dia berusaha, enggak, ini salah, pasti ini salah. Ini bukan saya. Ini salah, jangan-jangan aku mimpi ini bukan aku deh, bukan aku. Gitu ya. Dia akan denial, Bapak Ibu. Ya. Dia akan denial, dan denial itu apa sih? Nolak, bukan aku, pokoknya bukan aku gitu loh. Salah itu bukan aku ya. Jadi dia nggak mau menerima kenyataan, itu namanya denial. Tidak percaya, dia melihat bahwa itu sesuatu nggak benar deh, nggak benar. Itu mesti salahnya si dia, salahnya Fulan, salahnya Fulana, salahnya Pak Bagio, salahnya Bu Parjo. Dia mencari kambing hitam. Ingat Bapak Ibu, ketika satu jari ini menunjuk kepada orang lain, salah kamu, 4 itu kembali ke kita. Jika denial ini diterus-terusin, yang terjadi adalah frustasi. Selalu marah, kayak mercon banting. Kesenggol dikit meledak. Ada nama-namanya orang itu langsung menggelegar. Mercon banting deh. Dan orang frustasi ini biasanya dia akan cerita semua masalahnya itu ke semua orang yang dia temui. Awalnya kanan rumah, kemudian kiri rumah, berikutnya depan rumah, berikutnya belakang rumah. Hanya se-RT tahu semua masalah dia. Se-RT kurang karena dia meledak-ledak ya emosinya. Dia akan cerita satu RW. Tahu nggak sih Bu Parjo itu dia udah gini loh sama aku. Semua diceritain. Ketika se-RW tahu, akhirnya sekelurahan juga ikut tahu. Setiap hari isinya hanya menceritakan. Ini nggak ada namanya Bu Parjo ya, ini contoh aja ya. Tentang Bu Parjo. Dia berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bisa tahunan bicara tentang itu. Nggak selesai-selesai. Kayaknya hidupnya berhenti dari fase itu aja. Dan kalau itu dilanjutkan, itu bisa masuk ke fase yang disebut dengan depresi. Depresi itu cirinya gak semangat, gak mau ngapa-ngapain. Maunya sih jadi kaum rebahan 24 jam.
nggak punya energi gitu loh. Diajak pengajar, enggak, aku lagi ada badan gitu ya. Diajak ikut misalnya ngaji, ini ngaji Umi, tilawat, enggak, aku ya udah bisa deh. Kayak gitu ya. Nah, depresi ini kalau diterus-terusin bisa dibagi dua, Bu. Depresi yang akhirnya dilanjut-lanjutin saking khusyuk dan istiqomahnya jadi masuk RSJ. Ada depresi yang akhirnya dia mikir ya, kayaknya rugi juga ya aku gini terus ya, nggak ngapa-ngapain, nggak ngasilin uang. Teman-temanku jadi pada pergi semua karena bosan dengerin ceritaku. Akhirnya dia mulai bereksperimen. Ya, dia mulai, oh kalau gini gimana ya rasanya ya, aku apa mulai gini ya, dia bereksperimen. Akhirnya ketika setelah bereksperimen dia belajar dari pengalamannya sendiri, dia akhirnya memutuskan ya, dia belajar bagaimana bekerja dengan situasi yang baru. Dia akhirnya bisa lego, ya udahlah, mau gimana lagi, sudah aku mau mencoba yang baru. Akhirnya dia memutuskan decision. Ketika decision, akhirnya dia bisa beradaptasi, akhirnya terjadilah fase yang disebut dengan fase integration. Change, integrated, renewed individual. Jadi dia hanya menjadi pribadi baru yang bisa berintegrasi dengan keadaan yang ada, bisa move on, jalan, melanjutkan hidup. Sebenarnya kalau di magnet rezeki, ketika muncul fase mulai naik nih ya, dari shock naik ke kurva menuju denial, di magnet rezeki ada satu jurus yang luar biasa Bapak Ibu. Yang nggak denial akhirnya. Sehingga di kurva denial itu dia akan membentuk jembatan langsung serut ke zona integration. Jadi nggak pakai depresi, nggak pakai bad mood, nggak pakai fase mercon banting ya. Jadi dari fase denial itu langsung buat jembatan serut ke atas tuh, nggak lewat cekungan bawah, langsung ke atas ya. Menuju fase integrasi, yaitu dengan jurus apa? Ada yang tahu kira-kira? Nah ini sekalian ini ya. Sekalian ujian akhir semester nih. Yang THMR awal nih udah lulus kan ya. Ayo, jurus apa yang ada di sini? Garis kebenaran. Yes, bener banget Bu Menurunkan Nuni. garis Wah, kebenaran. layak lulus nih ya, dapat bintang ya. Karena langsung bisa jawab, ya benar. Jurus garis kebenaran. Jadi ketika di fase denial itu sudah nggak pakai denial, tapi kita bilang turunkan garis kebenaran itu dengan berkata apa? Saya salah, dia benar, saya siap belajar. Ya, terima kasih Bu Susiati. Jadi nggak usah Bu, kalau orang dengan jurus garis kebenaran ini, menurunkan garis kebenaran, dia nggak akan ada fase frustasi. Dia nggak ada fase depresi. Dia nggak ada ya fase berlama-lama jadi kaum selonjoran. Kenapa? Karena dia sudah berkata, ya, saya salah, dia benar, saya siap belajar. Karena seluruh persoalan di muka bumi ini dimulai dari kata, saya benar, kamu salah. Emang kamu nggak kenal siapa aku gitu ya? Seorangnya bilang, nggak kenal. Dia tambah marah gitu ya. Karena dia merasa keren, merasa hebat gitu. Maka ketika kita ingin solusi di setiap persoalan, kita tenang dulu. Nafas dulu Bu. Hembuskan. Kalau di Al-Quran kan diajarkan ya, kalau kita tuh marah, rubah posisi duduk. Kalau kita berdiri, kita duduk. Duduk masih belum bisa menahan emosi, kita boleh berbaring. Kok ternyata masih emosi aja, ambil air wudhu. Sholat 2 rakaat. Sholat masih bergemuruh, udah mandi aja digebyur. Karena kemarahan itu kan dari setan ya. Maka siram sama air. Sehingga nyes gitu. Tapi dok sakit loh dok. Kan masa kalau kita dicopet jelas salahnya dia kan, bukan salah saya kan dok, dia yang nyopet itu, masa saya yang salah? Kata ini temen waktu itu diskusi mengenai jurus ini. Ya Bu, yang menggerakkan dia mencopet siapa ke kita? Kok dari ratusan dompet, puluhan dompet orang yang di pasar, kenapa yang diambil dompet kita gitu loh? Tadi nggak pernah salah ambil. Allah yang gerakkan ambil dompet kita. Jadi skenario-nya nggak pernah salah. Nah, disinilah ketika kita bilang, oh ya saya salah ya, saya belum sedekah, saya belum berbagi nih, saya salah nih ya, saya belum menunaikan sedekah Jumat Berkah kemarin,
Saya salah nih, saya tadi pagi nggak sedekah subuh misalnya. Saya salah nih, saya biasanya menyantuni anak yatim ini tapi belum gitu ya. Saya salah nih gitu kan. Nah, ketika akhirnya mulai ada kata itu, yang terjadi adalah akhirnya orang itu akan tenang, 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 dan ridho. Jadi ketika tumbukan pertama itu, Bu, memang nggak bisa gitu ya, kita langsung sabar. Tapi bilang aja, ya Allah, sakit ya Allah, rasanya sakit ya Allah, hamba ridho ya Allah dengan semua ketentuanmu ya Allah. Bantu hamba untuk kuat. Minta Bu, temani Allah. Minta ditolong Allah Bu. Karena untuk kuat aja kita minta ditolong. Ingat ya, Allah itu tidak pernah salah meletakkan skenario. Karena di luar diri kita itu adalah skenario Allah yang pasti benar. Tapi di dalam diri kita itu adalah skenario kita yang sudah tercampur hawa nafsu. Pengen menang, pengen deal, pengen ini, pengen ini, pengen itu, pengen ini dan pengen itu, gitu kan? Maka apapun yang terjadi hari ini, itu adalah yang terbaik dari Allah untuk kita. Tugas kita itu apa? Menerima semua rasa yang hadir itu tanpa penolakan. Tanpa kata tapi. Tanpa seharusnya. Tanpa kata selalu. Gitu ya. Jadi ketika kita hanya bisa menerima Bapak Ibu, ternyata semua itu akan lebih ada kemudahan. Jadi ini ada kisah nyata ya, seorang teman ya, dia itu sangat kehilangan banget ayahnya. Karena waktu ayahnya meninggal itu terjadi di luar kota dan dia ada di kota Malang. Dia nggak terima banget sama ayahnya, sama Allah waktu itu. Kenapa ayahnya meninggal, dia nggak didampingi, nggak di sisinya. Kenapa ayahnya meninggal, dia nggak ada di sampingnya gitu loh. Dia marah-marah sama Allah. Nggak terima maksudnya marah-marahnya ini ya. Dan apa yang terjadi beberapa tahun kemudian, anggota keluarganya ada lagi yang meninggal dengan kondisi yang sama. Dia di Malang, saudaranya itu di luar kota dalam posisi COVID yang kita di karantina nggak boleh keluar kota itu loh. Itu terulang lagi. Jadi Bapak Ibu, Allah itu sebenarnya memberikan setiap kejadian itu adalah untuk menempa kita untuk menjadi lebih baik. Untuk menempa kita untuk naik derajat. Untuk menempa kita untuk berada di on the track, di jalan yang benar. Jadi, ketika Allah memberikan soal pada hidup kita 1+1, maka jawablah 2 sesuai versi Allah. Jadi kalau kita dikasih soal nih 1+1, kita jawab 3, sama Allah kita akan diremedi dengan soal yang sama, hanya kita bertemu orang yang berbeda saja. Kemudian dikasih lagi soal sama Allah, 1+1, kita jawab 5. Ya udah di-hair lagi sama Allah. Suatu saat, sampai akhirnya kita paham, sampai akhirnya kita menerima, sampai akhirnya kita ridho. Dan proses itu butuh waktu, setiap orang nggak sama. Nah, karena kita udah dapat kunci nih ya, Joris Mana Rezeki, yaitu turunkan garis kebenaran. Jadi apapun yang terjadi hadir dalam hidup kita, cerdas gitu ya. Kita tinggal bilang, walaupun otaknya ini masih belum bisa terima ya. Secara logika kita bilang, ya Allah ridho, ya Allah hamba terima, ya Allah. Hamba terima ya Allah, walau sakit hamba terima ya Allah. Hamba terima semuanya. Hamba ikhlas ya Allah. Tolong bantu hamba ya Allah. Kuatkan ya Allah. Temani ya Allah. Sayangi ya Allah. Nggak mampu ya Allah tanpa pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika kita sudah mewakilkan hidup kita kepada Allah, maka kita nggak akan perlu mencari lagi kasih sayang manusia. Kita nggak perlu lagi ngemis-ngemis perhatian pada orang. Kita nggak perlu lagi gitu loh, cari-cari pujian orang. Kenapa? Karena kita udah diwakili Allah semua urusan. Jadi, apapun yang terjadi hari ini, itu adalah skenario Allah yang Allah hadirkan yang terbaik dalam hidup kita. Tugas kita adalah menerima semua rasa. Jangan dilawan. Jangan dilawan. Kita itu hidup di 3 masa, Bapak Ibu. Apa aja? Masa kini, ya, masa lalu, masa depan. Kita hidup di 3 rasa itu. Masa kini, masa lalu, dan masa depan.
Menurut Bapak Ibu semua, kita banyak hidupnya di masa yang boleh di kolom chat. Lala masa lalu. Ada 3 masa dalam hidup kita. Ada masa kini, masa lalu, masa depan. Bu Retno Susiati, masa kini. Enggak. Banyak sekali orang hidup di masa apa kira-kira? Bu Ari Wahyu, masa kini. Bu Retno Susiati, masa kini. Mbak Lala, masa lalu. Oke. Boleh ada lagi yang jawab? Bu Nuning, masa depan. Oke. Monggo. Di sini ada 18.000 partisipan ya. Yang menjawab baru 3.000, 4.000. Masa apa yang kita sering tinggal? Bu Inu Indarini, masa kini. Ada 3 masa. Masa kini, masa lalu, dan masa depan. Ternyata dari survei membuktikan Bapak Ibu, banyak orang itu tidak hidup di masa kini. Banyaknya hidup di masa lalu, bahkan ada yang seringnya hidup di masa depan. Loh gimana dok? Kan kita hidupnya masa kini, kok bisa dibilang masa lalu sama masa depan? Orang yang hidup di masa lalu itu cirinya dia sering sedih. Sedih kepada siapa? Kepada banyak hal. Sedih pada diri sendiri. Aduh, kenapa sih aku dulu kok nggak gini? Sedih dalam pengambilan keputusan. Duh, kenapa sih dulu harus kejual ya? Kenapa sih rumah itu harus kukontrakkan jadi rusak misalnya? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa? Berarti kalau sering ada pertanyaan seperti itu, berarti Bapak Ibu sering hidupnya di masa lalu. Cirinya sering sedih, gegana, gelisah, galau, merana. Bawaannya nelongso aja. Dan hidup like a victim. Victim itu apa? Korban gitu loh. Korban. Korban tuh gimana? Ya aku gini tuh gara-gara dia. Aku gini tuh gara-gara dia. Aku gini tuh gara-gara dia. Aku nelongso tuh gara-gara si Fulan. Aku nelongso karena uang aku gak dikembaliin Fulana. Akhirnya apa hidupnya? Hidupnya tersekat di masa lalu. Dia nggak menikmati masa kini. Dia nggak memiliki masa kini. Terus kalau orang yang hidupnya di masa depan gimana, Dr. Vivi? Seringnya dia cemas. Duh, gimana nih anakku kalau nggak naik kelas? Duh, gimana anakku kalau nggak les? Gimana nih anakku kalau nggak bisa baca koran TKA? Gimana nih anakku kalau nggak ranking? Gimana kalau aku nanti gini, cemas. Ya, cemas, khawatir, takut, sering teratapan. Apa sih beda khawatir sama takut? Ada nggak yang tahu? Beda khawatir sama takut. Boleh ketik di kolom chat. Nah, kalau kita mau hidup di masa kini ya Bapak Ibu, kita tuh harus mengenal semua rasa yang hadir. Kemudian kita belajar sikap legowo, menerima. Sehingga kita tidak dihantui masa lalu dan tidak dibayang-bayangi masa depan. Gitu ya. Apa beda takut sama khawatir? Kalian bisa bedain? Takut dan khawatir. Takut adalah khawatir yang berlebihan. Terima kasih Bruno Susiati. Kalau khawatir adalah takut yang sedikit. Apa kira-kira? Apa beda takut sampai takut ya? Takut dan khawatir. Kecemasan akan sesuatu. Itu takut. Ya Mbak Lala. Atau khawatir. Kalau takut itu khawatir hanya rasa takut sesaat. Oh. Kalau takut selamanya. Gimana? Kalau takut itu bedanya adalah takut itu udah ada bendanya. Takut ular, takut kalajengking, itu takut. Takut kobra itu takut. Ya, ya Mbak Arya. Kalau khawatir itu takut itu pada sesuatu yang nggak jelas. Biasanya sesuatu di masa depan.
khawatir nanti bilang aja gitu ya. Aduh, jangan-jangan anakku nanti panas. Kalau nanti panas dia kejang. Nanti kalau gini. Belum terjadi gitu loh. Khawatir itu adalah takut pada sesuatu yang belum terjadi. Dan sesuatunya itu belum tentu terjadi ada di depan. Nah, kenapa kok takut dan khawatir itu muncul? Karena dia ingin menyelesaikan ya, mengambil peran Tuhan dalam kehidupannya. Kok bisa sih dok? Kayaknya nggak gitu deh. Ketika punya ada persoalan, ada tantangan, dia membuat rencana dengan detail gitu ya. Dia berjalan sendiri. Dia berusaha dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam gitu. Sampai ketika dipanggil Allah aja nggak dengar gitu loh. Bapak Ibu udah pernah dipanggil Allah? Mati dong dok gitu. Nggak mati ya. Panggil Allah itu kita ada 3 ya. 3 kali panggilan Allah ya. Yang pertama itu adalah panggilan sholat. Yang kedua itu panggilan haji dan umroh. Dan yang ketiga itu panggilan kematian. Sholat. Yang kedua haji atau umroh. Yang ketiga panggilan kematian. Kalau nggak siap ya sama panggilan pertama sama panggilan kedua, berarti siap-siap aja ke panggilan yang ketiga ya. Siap. Kalau udah siap gitu ya. Nah, Bapak Ibu, khawatir itu terjadi karena apa? Ya, kalau saya sering contohin ya biasanya. Mobil itu bisa berjalan kalau di tangkinya kan ada bensinnya ya. Ada bahan bakarnya ya. Maka kita akan tenang gitu naik mobilnya. Oh cukup. Seandainya kita masuk taman safari di kandang macan, nggak mungkin macet ya karena ada bensinnya gitu. Tapi kalau orang yang sering cemas, kalau di manusia itu tandanya tangki spiritualnya itu belum ada isinya, kurang maksimal, nggak full tank sehingga tidak membuat dia tenang. Orang yang sudah mewakilkan hidupnya kepada Allah, dia paham arti hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku wakilkan ya Allah seluruh hidupku kepadamu. Bawaannya orangnya tenang. Kenapa? Karena dia yakin Allah bersama dia. Sebelum melangkah di sepertiga malam ya, saat kita ngisi bensin, ngisi bahan bakar kita di tangki spiritual kan di sepertiga malam, kita udah bilang begini, ya, bilang begini sama Allah, ya Allah, hari ini hamba mau mendampingi ya Allah, anak hamba, suami hamba, keluarga hamba. Hari ini hamba mau berbisnis ya Allah. Hari ini hamba mau berdagang ya Allah. Hari ini hamba mau berjualan ya Allah. Temani hamba ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Bantu hamba ya Allah. Jangan kau tinggalkan ya Allah, walaupun sedetik. Maka hari itu insya Allah tidak akan ada kecemasan atau kekhawatiran. Kenapa? Karena tangkinya penuh, dia yakin Allah bersama dia. Tetapi ketika dia mengambil peran Allah, mengambil peran Tuhan itu gimana? Buat rencana, buat planning. Habisnya aku ketemu klien ini. Ketemu klien si A nggak boleh terlambat. Karena dia uangnya besar. Nanti kalau uangnya keluar aku bisa buat ini. Nanti si B, aku buat jarak 3 jam. Sehingga aku juga nggak terlambat ke B. Nanti aku akan nego, aku akan dapat uang segini-gini. Nah, itu dia mengambil peran Tuhan tuh. Apa yang terjadi? Ketemu si A, ternyata Allah buat terlambat. Oh dia marah-marah. Gimana sih kok terlambat? Semua orang sekitarnya dimarahi. Ketemu si B gitu ya. Dia marah-marah lagi, kenapa terlambat lagi gitu loh. Kenapa? Karena dia tidak melibatkan Allah dalam hidupnya. Kenapa sih harus melibatkan Allah dalam hidup kita? Karena ketika kita melibatkan Allah, seandainya seluruh jin dan manusia bersatu mau mencelakakan kita, maka tidak akan mampu karena Allah bersama kita. Tapi kalau kita nggak melibatkan Allah, ketika seluruh jin dan manusia seluruh dunia ini mau bantu kita, itu pun nggak akan bisa terjadi. Kenapa? Karena Allah nggak izinkan itu terjadi. Maka ketika kita ingin hati kita menjadi tenang, hati yang tenang itu adalah mengingat Allah. Dan kekayaan yang sebenarnya itu adalah ketika hati itu tenang. Kalau hati itu tenang, maka kita nggak akan kemerungsung. Nggak akan marah-marah. Pikirannya pun akan terang. Moodnya juga baik. Vibrasinya positif.
Orang yang ada di sekitarnya akan senang ada di sekitarnya. Bahkan dia nggak nawarin aja sama orang dikasih. Kenapa? Karena vibrasinya positif. Ketika kita membantu seseorang, bantu aja Bapak Ibu. Tapi loh dok, orang itu udah bolak-balik loh dok, saya bantu. Gak pernah bilang terima kasih. Gak pernah loh dok, dia itu ngasih saya sedikit pun gak pernah. Maka ketika ada orang seperti itu bersyukur gitu ya, tabungan energi positif kita itu penuh Bapak Ibu. Jadi orang kalau berbuat baik itu sama aja nabung energi positif. Kita nabung satu, berbuat baik misalnya Bu Nuning ya, berbagi apel sama saya gitu. Itu berbuat baik, berarti Bu Nuning ada tabungan 10, bisa ngasih 10 apel. Nanti Bu Nuning ngasih lagi Bu Retno gitu ya. Apel tuh Bu Nuning punya tabungan yang banyak gitu. Ketika saya mungkin nggak membalas Bu Nuning, Bu Retno Susiati juga nggak balas Bu Nuning karena di rumah lagi nggak ada apa-apa misalnya. Bu Nuning tetap tenang. Kenapa? Alhamdulillah tabungan energi positifku wungkul nih. Jadi ketika Bu Nuning mengangkat tangannya seperti ini, Allah malu Bapak Ibu kalau nggak mengabulkan. Kenapa? Karena saking banyaknya tabungan energi positifnya. Tetapi ketika model saya misalnya suka nyakitin hati gitu ya. Ah, apaan sih Bunda Susiati? Nggak kenal gitu ya. Kemudian lagi ketemu Mbak Keke, aduh nggak kelihatan deh Mbak Keke gitu ya. Orang tersakiti gitu loh dengan kata-kata saya. Orang tersakiti gitu dengan sikap saya. Maka saya pun juga nabung energi, Bu. Tapi yang saya tabung adalah tabungan energi negatif. Dan hukum kekekalan energi di dunia kuantum ini, energi itu akan dicairkan, Bu, sebelum kita meninggal. Jadi kalau tiba-tiba mak betuntuk ujuk-ujuk suddenly pagi datang sudah kesandung. Keluar pintu kepleset. Habis itu naik motor gembos gitu ya. Nggak usah ngomel. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tabungan energi negatifnya dicairin semua dan saya masih selamat hidup ya Allah gitu. Bersyukur aja Bu. Nanti tinggal energi positifnya aja. Jadi kalau kita bilang, kalau ada orang bejo gitu, pernah ya dengar orang bejo, orang beruntung. Sebenarnya itu nggak terjadi begitu aja. Nggak ada yang betuntuk ujuk-ujuk tiba-tiba suddenly gitu ya di bumi ini. Semua sudah ada mekanisme energinya. Seperti Bu Nuning misalnya. Bu Nuning itu energi positifnya banyak ya. Suka berbagi, zikirnya kuat, tangga spiritualnya selalu diisi. Minta ditemani Allah. Suatu saat Bu Nuning itu naik mobil, ternyata banyak kena paku. Ketika keluar dari pintu mobil, jebret, Bu Nuning berdiri, loh jalan 5 langkah itu loh udah tambal ban tubles. Orang-orang Jawa biasa bilang, wah syukur, beruntung, bejo gitu kan ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah itu bejo? Sebenarnya itu karena Bu Nuning sudah banyak tabungan energi positifnya. Misalnya tabungan energi positifnya 20, karena dapat keberuntungan tuh dapat tambal ban tinggal melangkah 5 langkah, maka tabungan energi positifnya mungkin berkurang 5, tinggal 15. Nah, ketika saya tadi ya, yang julid tadi ya, nggak kelihatan semua orang pakai kacamata kuda, nggak kelihatan, kayaknya nggak kenal deh kita gitu ya. Orang tersakiti misalnya sama saya. Ketika saya naik motor, naik motornya itu disabilillah gitu ya, ternyata macet itu. Tolong sana, tolong sini, Bu, di mana pom bensin? Ada nggak eceran? Nggak ada, Bu. Pom bensin mana? Sana tuh, Bu, di Suhat gitu. Ayo saya tuntun tuh dari Sabilillah ke Suhat misalnya. Dan apa yang terjadi di sana ketika sampai Suhat? Tulisannya, maaf, pertalit habis. Itu nggak usah bilang, aduh sial banget sih aku hari ini. Enggak, udah dahsyat, keren, luar biasa. Alhamdulillah, tabungan energi negatifku dikeluarin semua, tinggal positif. Ketika orang udah paham ya mekanisme energi ini, maka dia nggak akan pernah takut gitu. Nggak pernah takut artinya dia tahu bahwa ini semua terjadi juga karena ulahnya sendiri. Maka ketika di Mana Rezeki ya, kita belajar ketika kita sudah tobatan nasuha, sholat tobat ya, setelah menambah kita selalu sholat tobat, itu kan kita bertobat terhadap dosa-dosa masa lalu. Yang kita harus selalu berhati-hati adalah akan dosa yang akan datang. Ngomongin orang, gibah itu, aduh, godaannya luar biasa tuh. Maka ketika ingin ajaib, ya, disiplin kata itu, setelah bertobat dengan dosa masa lalu dengan sholat tobat, maka berhati-hati dengan dosa masa depan.
Dan ketika ada di fase perubahan, ya udah terima aja. Terima aja, ridho aja, bersyukur aja. Bapak Ibu, ini adalah zona perubahan. Ya, kalau di mana rezeki itu sebenarnya kita Masya Allah ya, diberikan jurus-jurusnya shortcut, menghadapi fase perubahan ini. Dan Muslim itu adalah agama yang aktif gitu. Maka kaumnya juga adalah kaum-kaum yang aktif, yang move on. Bukan kaum rebahan. Dulu, kita ambil aja pandemi nih ya. Dulu di masa pandemi, kita sebelum pandemi, kita tuh ada namanya di comfort zone. Comfort zone itu apa? Semuanya terkontrol ya. Pemasukan lancar, pengeluaran lancar gitu. Kemudian apa yang terjadi? Kita ada di fase ketakutan. Jadi ya, perubahan itu selalu penuh dengan ketakutan, ketidaknyamanan. Jadi yang terjadi adalah apa? Kita jadi kehilangan kepercayaan diri, wajar itu. Kita dapat pendapat masing-masing, apa? Banyak pendapat, kamu gini, wajar. Jadi fase fear zone itu, kalau kita gagal melewati, kita sering excuse. Tapi kalau kita melakukan, menurunkan garis kebenaran, ya saya salah, saya siap belajar, gitu ya. Maka yang terjadi adalah dia akan pindah ke learning zone. Fase belajar memang. Ketika ada tantangan, problem, atau masalah, dia selalu melihat peluang. 80% peluang. Bukan 80% ngedumel. Lihatnya apa Bapak Ibu? Kalau yang ada punya amanah, lihatnya ada 80% peluang. Bapak Ibu ada gelas di depan Anda? Ya. Ada? Coba gelasnya dipegang. Gelasnya dipegang, Bapak Ibu. Oke, lurus tangannya. Ya. Kalau Pak Dendi, Bu Nuning lurus. Kira-kira kalau dipegang ini ya, 1 menit ringan apa berat? Berat. 1 jam? Berat. Kemeng dok. 1 hari? 1 tahun? Kemeng dok. Tengkleng. Kemeng ya, belum satu jam padahal ya, ditaruh dulu. Itulah kadang-kadang kalau kita punya amanah, yang kita pikirnya itu amanah aja, utak aja. Jadi energi di otak pun lelah, Bu. Seperti memegang gelas tadi. Walaupun gelasnya ringan ya, tapi kalau kita pegang terus gelasnya, yang terjadi adalah terasa berat, terasa kemeng, terasa buntu, nggak punya energi, lack of energy. Itu adalah fear zone, zona ketakutan. Kalau di learning zone, gelasnya tadi taruh dulu. Belajar hal-hal baru. Fokus 80% peluang. Silaturahmi ada yang bisa dikolaborasikan, Bu. Ada yang bisa disinergikan, Bu. Ada yang bisa saya bantu jualkan, Bu. Dia fokus menghasilkan cash. Bukan fokus kepada masa lalu. Merenungi nasib. Kenapa aku jadi orang termalang di dunia? Kenapa aku punya banyak amanah? Padahal dulu waktu memutuskan berbisnis, tidak melibatkan Allah. Tapi ketika dia sedang ada di posisi jatuh, dia nyalakan Allah. Kenapa ya Allah? Kenapa aku menjadi orang termalang nomor 2 di dunia? Gitu kan ya. Yang pertama tetap ada ATT ya. Nah, jadi ketika ada di fear zone itu, dia nggak akan move on Bapak Ibu. Maka berpindahlah ke learning zone. Masya Allah, kalau Bapak Ibu di komunitas Mandiri Rezeki ini ada di learning zone. Mau belajar, mau menerima, mau mendengar. Orang di fear zone itu nggak mau mendengar biasanya. Di zona ketakutan nggak mau mendengar. Otak yang isinya cuma dalam hidupnya cemas. Sekarang cemas, besok khawatir, besoknya gelisah, besoknya gegana, besoknya galau merana. Itu aja perasaan. Maka kalau kita ingat spiritual meter ya, kalau kita mau bertumbuh, kita mau fokus pada peluang, kita mau belajar, pindahlah ke zona dengan energi yang positif. Zona +1, membuka diri, belajar hal-hal baru, ya kan? Zona +3, dia menahan amarah. Zona +5, +6, dia memberikan pengabdian tanpa bayaran, dia berbagi ilmu misalnya. Itu kan membuat energinya sendiri menjadi energi berlian. Jadi di learning zone itu, dia akan dapat skill-skill yang baru. Oh, ternyata kalau ada masalah itu, yang pertama titiknya ridho, terima dulu rasa itu. Kenali rasanya. Ya, ketika sudah dia bisa pindah dari learning zone dia ke growth zone, zona bertumbuh, dia akan punya mindset baru.
Dia akan punya cara pandang baru. Dia akan menemukan tujuan hidupnya. Dia akan mempunyai harapan dan mimpi baru. Dan itulah yang akan menggerakkan hidupnya untuk menjadi lebih baik. Maka Bapak Ibu, yuk kita pindah dari comfort zone ke growth zone. Dan Allah mengajarkan itu ketika kita pandemi. Yang tatanan bumi itu sudah begitu baiknya, tiba-tiba berubah total karena pandemi. Itulah fear zone. Dan Allah sedang mentraining orang sedunia itu. Kalau kita bawaannya marah aja, mengutuk keadaan, maka kita nggak akan bertumbuh Bapak Ibu. Jadi kalau di sirkuit itu balapan itu ada namanya pit stop. Ya, pit stop itu kalau mobil balapan dia ganti ban, ganti oli, ganti segala sesuatu yang dibutuhkan oleh drivernya ya untuk mengendarai mobil balap dengan kecepatan 200 km per jam itu. Ada namanya tempat berhenti namanya pit stop. Nah, ketika pandemi kemarin itu sebenarnya Allah sedang meletakkan kita di pit stop kehidupan. Untuk apa? Untuk kita ikhra dengan setiap apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi. Untuk apa? Untuk kita akhirnya bisa menerima keadaan, belajar legowo, belajar ridho, belajar ikhlas, belajar menerima. Seperti ketika kita, ya, Bapak Ibu, misalnya ada di suatu roller coaster yang bergerak dengan cepat begini, di sebuah taman, kelihatan nggak kira-kira kalau ada kelinci lewat? Atau kelihatan nggak kalau ada kupu-kupu lewat kalau kita sedang ada di roller coaster kehidupan? Kelihatan kah? Kelihatan? Misalnya ini di roller coaster ya, bergerak dengan sangat cepat. Kemudian kita waktu naik roller coaster tuh kelihatan nggak? Ada kupu-kupu, ada semut kalau jalan itu ternyata bergandengan, ada cacing yang di dalam tanah bergerak. Kira-kira kelihatan nggak kalau lagi naik roller coaster? Enggak. Nggak kelihatan. Ya, itulah Bapak Ibu ketika kita berada dalam suatu dunia yang begitu cepat, kadang-kadang kita itu akhirnya selalu hidup di masa depan, ya, takut ketinggalan, takut kalau nggak laku, takut ini, takut itu, takut ini, sehingga kita bergerak dengan sangat cepat, sehingga kita akhirnya tidak bisa mensyukuri dan menikmati masa kini. Maka hari ini, ketika kita ingin menemukan find purpose, tujuan hidup kita, maka melambatlah dengan sadar. Dok, maksudnya gimana sih dok melambat dengan sadar itu? Misal ada suatu peristiwa ya jeder gitu. Maka jangan buru-buru menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Tapi kita berhenti dulu sejenak. Tarik nafas. Kemudian tanyakan kepada diri kita. Kira-kira apa ya pesan cintanya Allah yang dihadirkan Allah ke dalam hidupku? Kenapa aku mengalami fase kehidupan seperti ini? Terimalah dengan ridho, terimalah dengan ikhlas. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kita benar-benar hidup di masa kini. Contoh yang benar-benar hidup di masa kini gimana? Kalau di depan kita pasangan kita, anak-anak kita, letakkan HP-nya. Bicara sama dia. Bicara, tanya perasaannya. Jangan dia di depan anak kita ada mereka, kita sibuk gadgetan. Itu kita hidup dengan mereka, tapi tidak bersama mereka. Karena mereka tidak merasakan kehadiran kita sebagai orang tua. Maka ketika tadi kita sudah belajar, tadi sudah kita belajar ya, bahwa apapun yang terjadi itu memang Allah sudah izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, dan itu adalah yang terbaik dari Allah untuk kita. Kalau dulu sahabat Rasulullah Umar bin Khattab itu berkata, jika aku punya keinginan, dan Allah menuruti keinginanku, maka aku akan sangat bahagia. Tapi ketika Allah tidak menuruti keinginanku, maka aku lebih bahagia. Karena yang pertama itu adalah keinginanku semata, sedangkan yang kedua itu adalah keinginan Allah. Dan keinginan Allah itu adalah lebih baik untuk aku. Ketika kita sudah tadi menyerahkan hidup kita, mewakilkan hidup kita kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, maka hati ini ditandai dengan hati kita itu menjadi tenang. Karena ketika Allah memberikan ujian kepada seorang hamba, Allah tidak sedang melihat kemampuan hamba itu. Karena Allah maha tahu kemampuan hambanya. Tapi Allah itu sedang melihat
seberapa taat hambanya itu untuk menaati perintah Allah dan istiqomah dalam menjalankannya. Maka Bu, apapun yang terjadi, gak pernah salah skenario, maka katakan, ya Allah, saya salah ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Dan saya siap belajar. Maka ketika kita hari ini sudah mengenal ilmu MR, Ustaz Nas berkata, kita bertaubat akan dosa masa lalu, minta ampun terhadap dosa masa lalu, melakukan sholat taubat, siap belajar artinya tidak mengulangi lagi. Alias berarti nggak ada kapuk lombok ya. Berarti ketika sudah siap belajar, maka berhati-hati dengan dosa di masa depan. Jadi doa ini ya, doanya Nabi Adam ya. Robbana zolamna anfusana wa ilang tafir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ketika dulu Nabi Adam akhirnya makan buah terlarang, kemudian beliau diturunkan ke dunia, apa yang dilakukan Nabi Adam? Apakah marah-marah sama Allah? Tidak. Beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku sendiri ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ketika kita ingin menghadapi, ketika kita ingin ya menghadapi setiap persoalan dengan solusi terbaik, maka yang terjadi adalah menerima semua rasa yang hadir dalam kehidupan kita, ridho dengan setiap yang terjadi, maka disitulah akan hadir pertolongan Allah. Semoga Bapak Ibu semua mendapatkan solusi atas setiap persoalan yang dihadapi saat ini. Semoga Adam dapatkan jalan keluar, karena di sini Allah sedang mengajarkan, mengembalikan kita untuk menjadi hamba. Tugas kita adalah taat kepada Allah, bukan mendikte Allah. Kalau kita belajar dari doa-doa Nabi Adam, Nabi Yunus ya, Nabi Ibrahim, semua itu ternyata doanya itu tidak ada yang mendikte Allah. Ya Allah minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Gak ada ternyata. Yang ada adalah apa? Minta ampun sama Allah. Maka minta ampun itu, itulah hakikat istighfar yang sebenarnya. Maka meminta ampunlah kepada Allah. Semoga acara sharing session pada sore hari ini ada manfaat dan hikmahnya. Ketika orang itu sudah begitu menerima begitu banyak kasih sayang Allah, maka dia tidak akan perlu ya mengemis cinta pada manusia. Ketika dia sudah merasakan banyak sekali kasih sayang Allah yang dihadirkan dalam hidupnya, maka dia tugasnya adalah untuk bisa berbagi pada sesamanya. Maka hari ini mulailah pikirkan suatu kegiatan yang kita melakukan sumbangsi berbagi pada orang lain yang membuat Allah lebih ridho dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua. Mohon maaf lahir batin apabila ada khilaf kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Catur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wifi. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh open mic atau chat. Wah, Bu Ida Nasa ini langsung bertanya, angkat tangan. Silakan Bu Ida. Gimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Lama nggak ketemu ini. Dalam. Lama nggak ketemu. Ngapunten. Nih tadi sama Allah dirahmati langsung ngisi di grup ternyata Mbak Vivi, makanya langsung saya ikut gabung. Ayo silakan, apa pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kangen. Saya terharu tadi mendengar meskipun hanya di ujung, tapi saya membenarkan, setuju sekali.
Dan saya ingin sekaligus berbagi ya Mbak Vivi, tadi pagi saya mengalami suatu persoalan yang sudah lama bertahun-tahun Mbak Vivi. Namun ketika yang Mbak Vivi katakan itu saya terapkan, semula saya kayak ragu gitu ya, mau berangkat itu menyelesaikan tuh kayak ragu, tapi ketika saya sholat tuh saya merasa nikmat, merasa tenang, kemudian di pikiran saya, di hati saya itu hanya memuji Allah, ya Allah, saya bersyukur masih diberi hidup, saya bersyukur masih diberi nafas, darah masih mengalir.